Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Ini para petugas. Anak-anak sekami, tepuk diam. Jadi tidak hanya diam mulut tapi diam di tempat ya. Jangan lari-lari kiri kanan selama romo khotbah, selama misa ya. Nah, kita berkorban sedikit 1 jam setiap kali misa ya. Bisa? Oke, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Tunjukkanlah cintamu kepada Allah tanpa perbuatan. Apakah bisa? Tidak bisa. Rasul Yakobus mengingatkan kita semua bahwa orang beriman hanya bisa dilihat dari perbuatan-perbuatannya. Atau bisakah kita tahu pohon ini asam atau pohon ini manis tanpa makan buahnya? Bisa? Tidak bisa. Engkau baru tahu bahwa pohon ini asam atau pohon ini manis setelah engkau mengecap, mencicip. Maka orang katakan sebuah pohon yang baik dilihat dari buahnya. Orang tua yang baik dilihat dari anak-anaknya. Orang tua beriman dilihat dari anak-anaknya. Tanpa bukti dari anak-anak, kita tidak bisa katakan bahwa kita orang tua sukses. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Cinta kepada Allah bukan hanya sekedar kita pakaian rapi setiap hari Minggu, datang gereja, setelah itu kita pulang, kita curi lagi, berkelahi lagi. Tapi bukan berarti juga mereka yang tidak pernah datang gereja lebih baik. Yang datang gereja saja belum tentu baik, apalagi yang tidak pernah datang gereja. Maka yang belum pernah atau yang selama ini jarang sekali datang gereja, tolong titip salam rindu dari pastor paroki. Kangen full. Yang datang gereja saja belum tentu baik. Untuk menunjukkan cintanya kepada Allah memang dia berjuang, berusaha. Tetapi juga cinta kepada sesama manusia tidak dapat diabaikan. Orang yang pulang dari gereja ini harus berjuang, berusaha dalam kerapuhannya. Dalam kelemahan manusiawi kita sama-sama berjuang, berusaha. Untuk bagaimana mewujudkan cinta kita kepada Allah itu dalam hidup harian kita. Dalam hidup konkret kita. Maka orang yang tidak pernah ikut doa di basis sebenarnya dia tidak mencintai tuan rumah yang ketempatan. Dia tidak mencintai sesamanya di basis. Dia tidak menyayangi. Karena apa? Tuan rumah mungkin sudah siapkan snack ala kadarnya. Dengan segala keterbatasan dia berjuang. Pergi cari ubi kayu, berusaha rebus. Pergi beli gula, berusaha cari teh atau kopi. Lalu tidak ada kita yang datang. Kita tidak menghargai, kita tidak mencintai tuan rumah yang sudah berkorban begitu banyak untuk menerima kita. Dan setiap tamu yang datang ke rumah kita adalah membawa serta Tuhan yang ada dalam dirinya. Maka setiap rumah yang dikunjungi adalah Tuhan mengunjungi rumah kita. Tuhan mengunjungi rumah kita. Kenapa? Dalam setiap diri orang yang percaya ada Tuhan. Maka setiap kali ada kita undangan untuk doa di rumah keluarga kita, di tetangga kita,
sesama umat basis, sebenarnya kita mau membawa Tuhan dalam diri kita untuk mengunjungi mereka. Membawa Tuhan dalam dirimu, mengunjungi mereka. Itu harus kita sadari. Karena kita membawa Tuhan dalam diri kita, maka niat kita, tujuan kita adalah memberi hiburan. Karena Allah adalah sabda kebahagiaan. Firman itu memberi kebahagiaan, sukacita Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Allah yang kita imani, kita juga sebagai orang dewasa yang saat ini harus berani juga mempertahankan iman kita. Cinta kepada Allah Kristiani, Allah Katolik yang kita imani, harus nyata juga dalam perjuangan-perjuangan kita untuk tidak mudah membiarkan putra-putri kita meninggalkan iman Katolik. Itu harus kita perjuangkan. Karena kalau kita tidak berjuang, kita tidak berusaha, berarti kita sendiri tidak yakin betul dengan Tuhan yang kita imani. Kita tidak percaya dengan Yesus yang kita imani. Hanya Yesus saja yang berani mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah kasih kepada Allah. Dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan seluruh kemampuan diri kita. Dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama adalah mencintai sesama. Kita kalau di Indonesia sering kali orang merasa hebat kalau bisa membubarkan orang berdoa. Kita merasa hebat kalau rumah ibadat kita ada di mana-mana. Banyak. Bahkan untuk NTB dikenal sebagai apa? Negeri 1000 masjid. Rumah ibadat banyak, benar. Tapi apakah cinta kepada sesama sudah nyata? Kasih kepada sesama nyata? Kita bisa lihat rumah ibadat ada di mana-mana. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh menampakkan cinta kepada sesama? Atau baru sebatas pembangunan fisik? Baru sekedar pameran-pameran rumah ibadat. Secara kenyataan kita masih jauh dari makhluk yang mencintai. Walaupun saat ini kita mau berjuang membangun gereja yang lebih besar. Lalu apakah cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama menjadi lebih baik? Sebuah tantangan. Ini sebuah tantangan. Jangan sampai hanya nanti gereja besar, gereja luas, tapi isinya hanya sepertiga. Alasannya, oh kami musim tanam, musim panen. Alasan. Apakah kita tidak bisa sungguh-sungguh mengatakan bahwa saya mencintai Allah dan mencintai sesama, maka konsekuensinya hari Minggu wajib hukumnya. Konsekuensi. Ini butuh perjuangan. Tapi tentu Romo yakin bahwa kita semua mulai harus sadar bahwa bangun gereja besar tidak menjamin pertumbuhan iman. Kalau nanti seandainya isinya hanya sepertiga orang. Tidak menjamin kita menjadi lebih baik kalau isi gereja hanya sepertiga orang. Kalau misa harian, Romo tidak pernah tuntut. Tapi misa hari Minggu dan hari-hari tertentu seperti misa arwah, orang beriman, peringatan semua orang kudus,
hari Minggu itu tentu wajib. Kalau tidak maka kita bangun gereja menjadi sia-sia. Bagaimana kita katakan bahwa saya cinta Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Kalau hari Minggu saja kita harus dicari oleh buser. Atau pakai anjing pelacak. Karena kita begitu lihai, menghindar. Oh jam sekian Romo mungkin sudah bangun, nanti mungkin lihat saya pergi kebun. Maka saya berangkat jam 6 pagi, Romo belum bangun. Supaya terhindar. Dia berusaha supaya dapat hasil maksimal, katanya mau pergi berburu, tidak usah misa. Kan Tuhan habis setelah misa kan dia tidak kasih saya hasil buruan toh. Maka saya mau berburu pagi-pagi supaya dapat lebih banyak. Ternyata banyak kali kan tidak dapat apa-apa. Karena engkau berburu sebagai orang yang tidak punya iman. Sumber segala rezeki itu dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Sumber segala rahmat itu dari Tuhan, bukan dari kita. Cinta kepada Allah harus nyata, maka hari Minggu itu hukumnya wajib. Cinta kepada Allah yang kita imani itu harus nyata dengan berjuang mempertahankan agama bagi putra-putri kita. Maka sebagai orang tua, coba kita hitung kembali, sudah ada berapa anak kita yang pergi meninggalkan iman Katolik? Hitung baik-baik. Sudahkah kita berjuang, berusaha, menunjukkan bahwa kami cinta gereja? Lalu yang ada pada kita saat ini, bisakah kita berjuang mempertahankannya? Ada satu orang tua yang pernah sharing kepada saya soal jodoh anaknya. Dia katakan, kalau engkau mau pindah agama, lebih baik engkau bunuh mama lebih dulu, setelah itu engkau silakan pergi. Daripada nanti mama akan mati karena engkau. Jadi silakan bunuh dulu mama sebelum engkau pergi meninggalkan iman Katolik. Itu salah satu cara orang tua itu berjuang. Dia yakin betul bahwa iman Katoliklah yang menghantarkan jiwa anaknya masuk ke surga. Cinta kepada Allah yang dia imani itu sungguh-sungguh dia buktikan, dia perjuangkan. Sudahkah kita sampai katakan seperti itu untuk anak-anak kita akan meninggalkan iman Katolik? Ataukah kita bahagia senyum-senyum saja? Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, butuh perjuangan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, menurut Rasul Yakobus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.